Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya, bagaimana kabarnya adik-adikku semua yang terutama mengikuti Taruna Melati pertama yang diselenggarakan oleh PRIPM SMP Al-Mujahidin Gunung Kidul atau yang disingkat Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Baik, sehat-sehat semua ya. Kita siap untuk mengikuti materi, harap dipantengin terus materinya, insya Allah pelan demi perlahan akan bisa mengikuti materinya. Baik, kemudian segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, hidayahnya maupun karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sedia kala, aman, tentram dan juga damai tentunya. Kemudian salawat serta salam tak lupa teriringkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Minadz-dzulumati ilan nur. Baik adik-adikku sekalian yang sama-sama dicintai Allah, untuk kali ini insya Allah saya membawakan tema ataupun yang telah disampaikan panitia mengenai manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kira-kira bagaimana sih caranya biar memanajemen dan juga agar bisa kepemimpinan dalam organisasi berjalan maksimal. Sebelumnya, agar lebih kenal dan juga lebih dekat, saya sampaikan dulu untuk saya bernama Muhammad Milzam Al-Hazmi Wibowo. Bisa dipanggil Pak Milzam atau Mas dan sebagainya karena saya juga masih kira-kiranya seumuran kalian lah, tapi lebih tua 5 tahun seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada sebuah pertanyaan kepada kalian. Ini mungkin saya teringat masa-masa dulu, walaupun saya bukan seorang IPM, tapi saya lanjut ke jenjang lebih tinggi lagi, itu yang mahasiswa, yaitu di IMM. Tapi intinya pembahasan tidak jauh berbeda. Menjadi pemimpin atau pemimpi. Nah, ini menjadi garis besar yang harus kita tandai bagaimana caranya lebih kita tekankan menjadi pemimpin dibanding menjadi pemimpi. Hanya satu perbedaannya, pemimpin itu ditambah dengan N, sedangkan pemimpi tidak ditambah dengan N. Maka dari itu, N itu menjadi semangat. Nah, semangat yang menggebu-gebu agar menjadi seorang pemimpin dalam organisasi. Kemudian kita lihat bagaimana landasan ayat yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana dalam semangat berorganisasi harus seperti ini. Disebutkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di dalil selanjutnya, bagaimana mengenai tentang pemimpin. Kalau di slide sebelumnya menjelaskan bahwasanya ketika ingin melakukan sebuah kepemimpinan ataupun berorganisasi, hendaknya disampaikan juga nanti terkait visinya. Tadi yang disampaikan oleh ayat tersebut, Ali Imran ayat 104, mengatakan bahwasanya agar kita senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Intinya melaksanakan kebaikan, seperti ciri-ciri kader-kader IPM, seperti itu. Berakhlak mulia salah satunya. Kemudian hadis yang menjelaskan bahwasanya kita ini sebelum menjadi pemimpin, telah menjadi pemimpin atas diri kita. Ini pemimpin dari diri kita sendiri. Dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, baik seorang laki-laki, baik seorang budak,
kemudian baik seorang wanita yang menjadi ibu rumah tangga di rumahnya, dan lain-lain. Intinya kita menjadi seorang pemimpin sebelum menjadi pemimpin di dalam organisasi itu. Kita lanjut slide berikutnya. Ini beberapa pembahasan yang mungkin akan kita bahas, kita lewati saja. Langsung kepada pembahasan inti, bagaimana kita sebelum mengenal lebih jauh akan kepemimpinan, tentunya kita harus mengenal definisi. Definisi yaitu adalah sebuah batasan pengertian dari sebuah materi dan juga teori. Pemimpin itu adalah seorang individu yang melakukan proses untuk mempengaruhi sebuah kelompok yang agar tujuannya mencapai tujuan bersama, seperti itu. Kemudian kalau bedanya dengan kepemimpinan adalah kalau pemimpin itu adalah orangnya, kalau kepemimpinan adalah dia semacam kemampuan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan melakukan sebuah kepemimpinan. Nah, maka dari itu kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi untuk memimpin, untuk membimbing orang lain, tim ataupun di seluruh organisasi. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan dalam mengatur organisasi tentunya. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Dari yang kita lihat, seorang pemimpin memiliki beberapa syarat-syarat yang tentunya harus dimiliki oleh adik-adikku sekalian. Walaupun kita masih dalam proses tahap untuk berkembang di masa remaja, di PRIPM ini kita juga harus diajarkan kira-kira apa sih hal yang menjadi pokok dalam pemimpin. Yang pertama adalah problem solver. Problem solver ini seorang yang mampu memecahkan masalah. Maka dari itu, anggota yang bernaung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus senantiasa menjadi pemecah masalah, bukan hanya seorang kepala ataupun ketua. Jadi, bulir-bulir kebaikan ataupun bulir-bulir nasihat harus senantiasa ada dalam keanggotaan ataupun keorganisasian tentunya. Kemudian yang kedua adalah bersikap positif. Kita tidak boleh berprasangka yang tidak kepada teman kita, akan tapi senantiasa berperilaku positif agar dalam kepemimpinan, dalam keberjalanannya pemimpinan harus senantiasa dinilai dengan hal positif seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus senantiasa berkomunikasi. Jika terjadi sesuatu dalam kepemimpinan, hendaknya seorang pemimpin ataupun anggota menyampaikan keluh kesahnya agar berjalannya organisasi tentunya bisa lancar ataupun tidak ada masalah apapun. Walaupun ada masalah tetap disampaikan agar semuanya bisa diselesaikan secara mufakat ataupun secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, menjadi teladan ataupun menjadi seorang yang inspirator atau inspirasi. Ketika seorang kita melakukan, janganlah kalian berbuat seperti itu, akan tapi kita malah tidak menjadi teladan, sama aja bohong. Maka dari itu, kalau sudah menjadi keanggotaan di IPM, tentunya menjadi teladan dari sebuah sekolah tersebut, tentunya di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Maka dari itu, kakak-kakak yang berproses di PRIPM tentunya harus menjadi teladan dan juga menjadi motivasi bagi adik-adiknya agar senantiasa menjadi contoh yang baik. Kemudian yang kelima, menumbuhkan motivasi, senantiasa diberi nasihat, diterima, kemudian diresapi. Jangan sampai diterima kemudian keluar didengar kiri lagi dan tidak diterima. Kemudian yang keenam dan ketujuh, melakukan hubungan harmonis dan juga senantiasa merakyat. Jadi agar senantiasa kita baik dalam hubungan di organisasi, sering berkomunikasi yang baik dengan teman-teman lewat WhatsApp, lewat Zoom, Google Meet ataupun lainnya, agar tidak ada cracking ataupun keretakan dalam organisasi. Itu perlu sekali. Dan juga ketua tidak harus semena-mena di atas terus, tapi harus juga menanyakan kepada anggota ataupun kepada rakyat-rakyat ataupun ibaratnya siswa-siswa yang berada di bawah, yang tentunya mempunyai aspirasi-aspirasi yang cukup untuk keberlangsungan kemajuan dari PRIPM seperti itu. Selanjutnya, seseorang pemimpin memiliki tugas demi tugas yang harus dilaksanakan. Sebenarnya banyak tugas-tugasnya, akan tapi saya kerucutkan menjadi 3 saja, agar nantinya 3 ini mungkin punya bercabang-cabang sendiri ketika sudah menjalankan kepemimpinan. Yang pertama, memiliki visi. Seseorang yang visioner atau yang mempunyai tujuan tentunya akan senantiasa digandrungi. Maka dari itu,
adik-adikku semua, ketika dalam menjalankan kepemimpinan harus disertai visi ataupun itu juga misi. Visi yang jelas, misalkan kalau di temanya menciptakan suasana, misalkan menciptakan suasana yang baik dalam perkaderan dan lain-lain. Jadi terarah dan tidak goyah untuk lainnya. Kemudian memiliki pengaruh atau influence. Memiliki pengaruh itu yang sangat penting ya dari ketua, selain karismatik tapi juga memiliki pengaruh. Memang ini butuh proses, akan tapi perlahan demi perlahan akan nampak untuk pengaruh itu. Yang ketiga adalah komitmen akan hasil. Ini yang mungkin agak kurang ya dan jarang sekali ditemui. Ketika tidak puas dengan hasil, maka membentak anggota-anggotanya. Jangan sampai hasil yang telah dicapai buruk tapi malah dibentak-bentak dan juga membuat mental down dari anggota-anggota ataupun adik-adik semua ketika tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu dengan hasil yang apapun ya dijawab dengan apapun hasilnya dan juga bisa dimusyawarahkan agar senantiasa harmonis. Selanjutnya, ketika syarat-syarat sudah, tugas-tugas sudah, manfaat ketika adik-adikku semua menjadi seorang pemimpin dalam organisasi. Pemimpin itu seperti tadi yang di awal, karena seni untuk mempengaruhi, jadi melatih leadership, melatih kepemimpinan bagi adik-adikku semua. Pemimpin dalam kelas, ketua kelas, pemimpin dalam misalkan dia organisasi, ataupun pemimpin ketika bermain dalam sepak bola dan lain-lainnya, atau kapten bahasanya. Kemudian yang kedua memperluas pergaulan, seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita. Bergaul juga perlu aturan, tapi intinya meluaskan pergaulan dengan organisasi sangat perlu. Karena relasi ataupun hubungan kita perlu dijauhkan dan juga perlu ditingkatkan agar tidak semerta-merta stuck ada di sekolah saja, tapi perlu kita gaungkan pergaulannya sampai luar, tapi tetap dalam instrumen yang baik, tentunya dalam hal-hal yang ma'ruf seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Karena kalau misalkan kita nggak ikut organisasi, sesuai dengan pengalaman saya, kita akan stuck terus pada hal-hal yang bersifat kaku. Maksudnya kaku adalah tidak melihat keberagaman masyarakat di luar, akan tapi hanya melihat satu sudut pandang saja. Ini pengalaman berorganisasi. Maka dari itu, ketika kalian mengikuti organisasi, wawasan ataupun sakofah ya, dan pengetahuan kalian akan lebih luas kecenderungannya. Oh, Islam seperti ini. Oh, ternyata budaya remaja seperti ini. Dan juga bagaimana caranya meregenerasi kepemimpinan seperti ini. Dan lain-lain. Intinya lebih meluaskan pengetahuan. Kemudian yang keempat, membentuk karakteristik seseorang. Yang tadinya agak malas, agak mageran di rumah, males-malesan, ketika masuk organisasi dia akan lebih terukur, lebih disiplin dan juga lebih bergembira lagi karena mempunyai tanggung jawab seperti itu. Yang kelima dan keenam, melatih mental dan juga mengatur waktu yang baik. Mental itu sangat diperlukan karena kalian nantinya walaupun tidak ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya akan menjadi pemimpin dimanapun. Tiba-tiba menjadi pemimpin di ketua RT, tiba-tiba menjadi pemimpin dalam hal bermain sepak bola dan lain-lainnya. Mau tidak mau akan ditunjuk, maka dari itu organisasi melatih mental, public speaking di depan ataupun lainnya. Dan juga mampu mengatur dengan baik waktu. Waktu untuk organisasi ada, waktu untuk belajar ada, dan waktu untuk tidur juga ada ataupun istirahat yang cukup. Selanjutnya, kiat-kiat menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya banyak sekali kiat-kiat menjadi orang pemimpin, karena banyak kita kerucutkan saja menjadi 4 kiat-kiat menjadi seorang pemimpin. Yakni menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Jadi seorang pemimpin itu ketika dilihat orangnya sangat percaya diri, tapi tidak kepedean ya. Kalau kepedean mungkin ya belum tahu nanti gimana ke depannya. Tapi insya Allah percaya diri adalah modal utama agar menjadi seorang pemimpin. Karena seorang yang tampil di depan, dia berani untuk mengungkapkan perasaannya dan juga curahan-curahannya tentunya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memperluas pengetahuan. Dia rajin sekali untuk mencari ataupun men-searching apapun, keingintahuannya sangat kuat seperti itu. Yang ketiga, mempunyai mentor andalan. Tentunya kalian tidak semerta-merta menjadi pemimpin tuh ucuk-ucuk naik sendiri, akan tapi perlunya ada pendampingan. Misalkan kalau di sekolah kalian di PRIPM ada namanya pembina IPM. Pembina IPM, pendampingan agar kalian tidak lost ataupun jauh dari kata yang namanya mencegah kemungkaran lah seperti itu. Itu gunanya ada mentor andalan ataupun pembina yang ada di IPM.
Yang terakhir, pelajari cara mengatasi konflik. Kalau dia mampu mengatasi konflik, pelan perlahan mencegah terjadinya perkelahian dan lain-lain, insya Allah ya, ada butir-butir calon-calon pemimpin. Tapi ini juga perlu diasah karena masa-masa remaja sangat labil ya. Kalau singkatan kita ababil labil, yang masih senantiasa kadang naik kadang turun emosinya. Nah, ini yang terakhir, ya ini bagaimana cara memanajemen waktu. Karena manajemen ini adalah hal yang paling urgent untuk adik-adik sekalian, apalagi di masa SMP yang tentunya masih stuck naik turun saja, ini perlu dilakukan. Walaupun ini mungkin perlu proses nggih. Oke, baik. Yang pertama adalah membuat time schedule ataupun rincian waktu aktivitas. Nah, tadi yang seperti saya bilang, aktivitas sekolah oke, organisasi juga oke, istirahat juga oke. Jangan sampai istirahat mengalahkan aktivitas organisasi dan juga aktivitas sekolah. Maka dari itu perlu dibuat time schedule, ditempel di dinding. Hari ini aku sekolah, kemudian ada acara IPM, kemudian ada acara lainnya, acara berbuka bersama, misalkan seperti itu. Yang kedua, membuat skala prioritas yang sekiranya sangat penting, itu yang lebih didahulukan dibanding hal-hal yang semacam yang ibaratnya, wah ini aku ada acara mabar nih, tapi besoknya aku ada ujian tahfidz, misalkan seperti itu. Yang paling penting karena itu hal sekolah, karena hal mabar ini bisa dilakukan di minggu-minggu berikutnya. Tahfidz hanya untuk besok, maka dari itu yang lebih diprioritaskan hal yang urgent, yaitu ujian tahfidz. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Yang ketiga, segera melakukan pekerjaan dan jangan menunda. Nah ini dia, yang menunda itu yang paling banyak ya, yang sering kita lakukan. Nah maka dari itu setelah masuk organisasi, kita harus mengorganisir tugas-tugas kita. Lebih didahulukan, segera mengerjakan, segera menyelesaikan, rampung tugasnya, enak juga kita nantinya. Kemudian yang keempat, fokus pada satu pekerjaan saja. Jangan menjadi orang yang multitasking. Multitasking itu orang yang sok-sokan kita bisa melakukan 4 pekerjaan di rapel dalam satu hari. Ya mungkin kalau misalkan bisa alhamdulillah, tapi berikutnya mungkin ngep-ngepan itu agak sedikit capek dan juga mungkin ya pilek dan lain-lainnya. Maka difokuskan satu pekerjaan saja agar tidak terlalu keteteran, agar fokus, ketika fokus nanti hasilnya juga lebih maksimal, seperti itu. Yang terakhir adalah upayakan beristirahat yang cukup, agar ketika bekerja lebih kembali maksimal lagi. Jadi jangan lupa saking aktifnya organisasi, lupa dengan kata namanya istirahat. Nah, istirahat yang sebentar misalkan di waktu siang 15 menit itu mampu memulihkan aktivitas otak kembali. Maka dari itu jangan sampai istirahatnya dilupakan. Tapi juga jangan berlebihan beristirahat, karena kalau berlebihan tentunya tidak baik. Itu untuk beberapa penyampaian dari saya. Ada sedikit kata-kata mutiara dari saya, dari langsung Bapak kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itu warga muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi di mana dan kapan saja. Kalau adik-adik mau jadi insinyur, mau jadi master, mau jadi dokter, ataupun menjadi pilot dan lain-lainnya, tentu harus kembali kepada Muhammadiyah. Ingat, kalian berawal dari sini, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Tentunya kalian ketika sudah besar jangan lupakan ke Muhammadiyah. Kalian anak unggul Muhammadiyah yang berbudi, unggul dan berprestasi, jangan sampai tercemari karena dengan hal-hal yang sepele. Itu dari saya. Nun wal qalam yawma yasturun. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.